Agnes, ini sekarang coba jelaskan ke adik-adik di Mulura ini, bedanya dulu kamu menghafal dengan gambaran hobi ini bagaimana? Ayo sekarang jelaskan. Kalau dulu itu kan sebelum kenal metode hobi, kan kalau hafalan itu sekedar hafalan, baca beberapa kali, terus pas setor itu kan kayak sekedar apa itu namanya gampang lupa, banyak yang hilang gitu. Bedanya kalau pas waktu sudah kenal metode hobi ini kan kita tidak diajarkan untuk menghafal, tapi diajarkan untuk menggambar. Selain itu dipindah di otak, kita kan juga mengerti maknanya gitu. Terus gak gampang hilang, gak gampang lupa. Soalnya apa, kan di scan terus dipindah di otak, jadi kita kayak membaca ulang, bukan menghafal. Kalau menghafal kan nanti gimana ya, sementara cuma di long short term memory. Kalau digambarkan kan bisa pindah ke long term memory ya. Apa namanya, nanti pada saat bicara, pada saat kamu menanyakan untuk Yulfa, mic-nya dimatikan supaya nanti tidak suaranya masuk, supaya nanti jelas. Sekarang tanya lagi, sekarang mic-nya Mbak Kuni dimatikan dan mic saya. Ayo sekarang tanyakan Mbak Yulfa. Ayo coba tanya apa Yulfa? Koneksinya buruk. Iya, koneksinya jelek. Ya, tanyakan apa Yulfa? Ayo. Mbak Kuni, Mbak mau tanya, Mbak Kuni kalau mau mengeluarkan kerjanya dari mana? Mbak Kuni mau tanya, kalau mengeluarkan kerjanya itu dari mana? Mengeluarkan folder itu Mbak Kuni. Sudah mengeluarkan folder kan maksudnya. Halo. Pertanyaanmu tadi mengeluarkan surat dari folder. Oh, mengeluarkan. Maaf. Apa namanya? Kan itu apa itu? Ini bukan mengeluarkan. Iya sih mengeluarkan. Maksudnya mengeluarkan surat dari folder. Bukan. Ya sih, dari folder suratnya. Itu berhalaman. Berhalaman itu kan ada foldernya. Itu kan halaman 1 itu rambut, halaman 2 dahi. Ya kita tinggal membayangkan. Misalkan kan juz 1 itu apa itu saya. Juz 1 itu saya gimana ngomongnya, juz 1 itu foldernya dari saya, juz 2 foldernya ada di ibu saya. Jadi misalkan ditanya juz 2 halaman 3 itu apa, foldernya Alis. Juz 2 itu apa, ibu saya. Jadi saya melihat ke ibu saya, juz 2 halaman 3 berarti ada di alisnya ibu saya ayatnya, terus diambil. Jadi ya Blora, ini Mbak Kuni ini menggunakan 30 orang untuk juz 30 orang, sehingga dia menggunakan 30 orang. Jadi nanti juz 1 itu dirinya sendiri, juz 2 itu ibunya, juz 3 itu bapaknya, terus juz-juz yang lain itu orang lain. Paham ya? Paham? Paham? Oke. Sekarang lanjutkan Kuni. Tinggal satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Matikan mic-nya. Mic-nya matikan. Yulfa, mic-nya matikan. Yulfa, matikan mic-nya. Yulfa, matikan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza dan apabila sa'alaka bertanya ibadi hambaku ani tentangku fa ini maka sungguh aku qaribun dekat ujibu aku mengabulkan dakwata doa da'ani seseorang yang berdoa idza apabila da'an ia berdoa falyastajibu maka hendaklah ia mengikuti li wal yu'minu dan beriman bi kepadaku la'allahum agar mereka ya syuduna mereka bersyukur. Iya tak Pak? Petunjuk. Mereka Ya, mendapat petunjuk. Ya. Ya, syudun mendapat petunjuk. Sudah, Pak. Jadi anunya apa? Gambarannya apa? Disusun. Gambarannya kan ini firman Allah. Allah ini berfirman dan ketika ini Allah berfirman kepada Rasulullah. Allah berfirman bahwa dan ketika bertanya seorang hambaku tentang aku maka jawablah bahwa sesungguhnya aku itu dekat. Aku akan mengabulkan doa seseorang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku dan hendaknya ia mengikuti dan beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Oke. Jadi ada semua ya. Makanya kan di dalam kan ada Allah itu bersama prasangka hambanya. Allah bersama prasangka hambanya. Pada saat mereka mengikuti petunjuk, semua itu akan dikabulkan oleh Allah. Yang mulai petunjuknya apa? Surat Al-Maun, terus Ghasyiyah, terus surat Lail, itu disuruh apa saja. Karena di situ petunjuk-petunjuknya. Setelah itu kalau sudah mengikuti itu akan dikabulkan permintaannya. Oke ya. Terus perlu dijelaskan bahwa Al-Quran ini sebuah petunjuk yang penjelasannya lewat Al-Quran sendiri. Sehingga ini perlu kita pelajari ayat per ayat. Makanya Mbak Kuni itu menaruh di otaknya untuk melihat ayat per ayat. Supaya tahu menjelaskan ayat ini digunakan untuk ayat berikutnya, untuk ayat selanjutnya, atau ayat yang sebelumnya. Paham ya? Paham ya? Oke. Sekarang saya minta Yulfa dengan orang tuanya. Ini Mbak Kuni mau tanya ke orang tuanya. Siapa yang sudah bawa orang tuanya? Apa pengaruh-pengaruhnya? Ayo gantian. Yulfa dengan orang tuanya dulu. Setelah itu nanti Vera. Kamu tanya ya, Mbak Kuni. Tanya apa, Pak? Ya terserah. Ini ada ibunya, ayo. Enggak apa-apa, ayo. Enggak masalah, ayo. Tanya apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Kuni dari Jember yang sudah masuk ke juz 2 halaman 7. Sedangkan putranya itu juz baru masuk juz 30 ya. Surat surat apa? Agosnya ya. Nah, ini sekarang saya mau tanya Bu, selama mengikuti hobi, perubahan apa yang dialami oleh putranya? Dulunya dan sebelumnya, ini kan anak bisa mengerti artinya. Tolong dijelaskan. Supaya nanti Mbak Kuni juga tahu juga. Ayo. Monggo Bu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya Ilfa tambah semangat, tambah giat belajarnya, Pak. Ya semakin lama semakin bisa. Ya semakin jelas itu katanya. Tadi siang gambarkan itu Pak, surat Al-Ghasyiyah. Saya lihat dia senyum-senyum sedikit.
Kenapa, Bu? Saya nggak tahu Pak, itu apa, Pak. Kenapa, Saya Yulfa? melihat dia Kenapa, Yulfa? melihat manusia itu artinya kan menggambarkan tentang ciri-ciri surga. Jadi saya itu imajinasinya itu kayak membayangkan surga gitu. Jadi langsung seneng. Mbak Guni, silakan tanya-tanya, Mbak Guni. Ayo, Mbak Guni. Ya terserah apa aja. Mbak anu Bu, apa putranya setelah mengenal arti ada perubahan sifat enggak? Apa perubahan sifatnya? Dia kayak aneh gitu lah Pak. Akan menggambarkan. Loh, aneh gimana? Kadang-kadang Kok aneh? suka dia suka senyum-senyum terus apa itu gerak-gerak tangannya, kadang kakinya. Loh, nanti gila itu nanti. Pak. Oh, enggak. Enggak. Biasanya kayak gitu. Oh, oke. Apa Bu, puas Bu belajar di sini Bu? Di hobi. Puas enggak belajar di hobi? Ya Pak, puas. Oke, Bon. Sekarang yang lainnya, Mbak Kuni, kalau kamu mau out, silakan pamit dulu. Ya Pak, saya mau. Ya, pamit dulu. Oke. Terima kasih Pak Yahya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.